Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nur Fauzi Makinuddin dengan NIM 126311202033, dan yang kedua ada Abdul Majid dengan NIM 126311202051, dan yang ketiga ada Muhammad Farihul Rifki dengan NIM 126311202054. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang telah disebutkan tadi akan sedikit mengulik tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pusat pertanggungjawaban. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban? Apa saja jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban dan apa maksud dari pusat pertanggungjawaban nantinya akan diulas pada pertemuan kali ini, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pusat pertanggungjawaban. Kali ini akan kita mulai dari pengertian dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah struktur pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada sebuah organisasi yang mana dalam sebuah organisasi tersebut dipimpin oleh seorang manajer atau leader dari organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, beliau berpendapat pusat tanggung jawab atau responsibility center merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anggota dari perusahaan, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan pusat tanggung jawab merupakan sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menghandle anggotanya, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang sifat pusat pertanggungjawaban. Sifat pusat pertanggungjawaban bisa dikatakan sifatnya yaitu untuk membantu perusahaan mewujudkan cita-cita atau tujuan dari perusahaan. Pusat pertanggungjawaban itu muncul untuk mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ada atau yang telah ditetapkan oleh teman-teman pemimpin sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara input dan output. Nah, hubungan antara input dan output di sini memiliki sifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti pada departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Manajemen atau pemimpin perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat pertanggungjawaban, hubungan itu memiliki sifat timbal balik, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini pengendalian berfokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi atau standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya yaitu tentang mengukur output dan output. Jumlah jam kerja, listrik yang dipakai, kertas yang dipakai, hal seperti itu diterjemahkan sebagai bagaimana cara mengukur input dan output. Nah, hal seperti jumlah jam kerja, listrik, kertas, dan lain sebagainya itu merupakan suatu bentuk unit moneter, yang mana jumlah moneter tersebut biasanya diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Hasil dari perkalian yang telah disebutkan tersebut itu nantinya akan disebut dengan cost atau mengukur input. Untuk pengukuran input ini sendiri bisa dikatakan sangat sulit jika di bagian penelitian dan pengembangan melakukan penelitian untuk menghasilkan produk dengan penggunaan bahan baku yang lebih efisien. Tentu saja output tersebut tidak bisa diukur dengan pendapatan saja.
Seperti itu. Pada sebuah organisasi yang berorientasi laba, pendapatan merupakan ukuran dari output yang diperoleh, tapi output sebenarnya tidak terbatas pada pendapatan saja. Selanjutnya yaitu tentang efisiensi dan efektivitas. Konsep input dan output dapat digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua kriteria yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja dari pusat tanggung jawab, seperti itu. Istilah efisiensi dan efektivitas digunakan dalam suatu perbandingan, bukan dalam makna absolut. Digunakan dalam suatu perbandingan, bukan dalam makna absolut. Efisiensi merupakan rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Misal, pusat tanggung jawab A lebih efisien daripada pusat tanggung jawab B. Pertama, jika menggunakan jumlah sumber daya atau input yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B untuk memproduksi jumlah output yang sama, atau kedua, menggunakan jumlah sumber daya input yang sama namun memproduksi jumlah output yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur yang ada dalam pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini terdapat 4 unsur yang ada dalam pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama bagian atau unit organisasi, yang kedua manajer pusat pertanggungjawaban, yang ketiga anggaran, dan yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Kita masuk yang pertama, yaitu ke bagian atau unit organisasi. Unit organisasi merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam struktur pusat pertanggungjawaban. Dalam unit organisasi ini biasanya terdapat beberapa departemen-departemen yang nantinya akan mengurus beberapa hal yang sesuai dengan departemen yang dimaksud, seperti itu. Yang kedua yaitu manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, manajer pusat pertanggungjawaban ini atau yang bisa disebut dengan responsibility person merupakan orang yang mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan, yang biasa disebut manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, jika dalam sebuah organisasi kan pusat pertanggungjawaban di sini membentuk suatu hierarki. Pusat pertanggungjawaban membentuk suatu hierarki yang mana pusat pertanggungjawaban tertinggi terletak pada seorang pemimpin atau leader. Selanjutnya di bawahnya terdapat beberapa divisi atau departemen atau bisa disebut seksi-seksi yang mana dalam departemen tersebut di situ memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihadapi, seperti itu. Jadi seorang manajer pusat pertanggungjawaban di situ memiliki tanggung jawab terhadap apa yang menjadi bidang, apa yang menjadi tanggung jawab yang telah diemban sebelumnya. Selanjutnya yaitu anggaran. Anggaran di sini berbeda dengan budgeting. Anggaran merupakan pernyataan mengestimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Seperti itu. Misal, sebuah organisasi akan mengadakan sebuah acara atau sebuah perusahaan akan mengadakan sebuah event. Di situ pasti memerlukan yang namanya anggaran. Di sini anggaran akan dibuat secara rinci yang mana dalam anggaran tersebut menyangkut apa yang akan diperlukan selama kegiatan, apa yang akan diperlukan selama event yang berlangsung, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat terakhir, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan dari anggaran atau dari kinerja-kinerja sebelumnya yang telah dilakukan oleh para anggota dari organisasi atau perusahaan. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Isi dari laporan pertanggungjawaban yaitu adalah data anggaran, data aktual yang biasa disebut atau dalam organisasi bisa disebut dengan realisasi kegiatan, yang mana hal itu berisi tentang hal-hal apa yang pasti dilakukan ketika ada event tersebut atau realisasinya,
atau bentuk nyata yang tidak sesuai atau yang mungkin tidak sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi terkadang dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi pasti dalam akhir kepengurusan atau dalam akhir masa jabatan, di situ pasti akan membuat suatu laporan pertanggungjawaban atau LPJ ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan merupakan salah satu bagian dari pusat tanggung jawab atau dari pusat pertanggungjawaban yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini seorang yang membidangi pusat pendapatan memiliki tanggung jawab atas pendapatan suatu perusahaan. Di pusat pendapatan, suatu output pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit atau pemasaran yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang yang dipasarkan. Penjualan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota target. Beban yang terjadi di unit pemasaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu beban memperoleh pesanan dan juga beban memenuhi pesanan. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh anggota dari kelompok 5 yang lain. Dari pembahasannya pertama cukup sekian. Terima kasih. Muhammad Farul Rifki, NIM 126311202054. Saya akan menerangkan tentang pusat beban. Yang pertama, pusat beban teknik. Yang kedua, pusat beban kebijakan. Yang pertama, pusat beban teknik dibagi menjadi 3, yaitu inputnya dapat diukur secara moneter. Dalam suatu input yang diukur secara moneter, itu seperti barang tersebut kita produksi dengan diukur bagaimana kebutuhan masyarakat itu yang dibutuhkan seberapa, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Kalau barang itu tidak diukur dengan secara moneter, maka suatu barang itu akan melebihi batas pemproduksian. Itu akan membuang-buang suatu barang tersebut karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan. Yang kedua, inputnya dalam diukur secara fisik. Kita memproduksi barang, kita harus mengecek produk tersebut secara fisiknya. Seumpamanya kita memproduksi suatu barang seperti bak atau ember, kita produksi, terus bahan itu jadi, kita harus mengecek fisiknya. Bagaimana barang ini sudah bisa dipasarkan apa belum? Kita cek fisiknya bagaimana, tidak ada yang cacat atau dan lain sebagainya. Yang kedua, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dan ditemukan. Maka kita jumlah yang kita butuhkan dalam suatu produk, kita harus menghitung atau menyusun dulu atau membuat reng-rengan seperti apa. Kita butuh dana sekian, kita harus buat seperti ini, kita harus semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita membuat barang tersebut bisa sesuai dengan yang kita keluarkan dan kita butuhkan dalam barang tersebut. Yang kedua, pusat kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administrasi dan umum
yang seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, dan hubungan masyarakat sumber daya manusia. Aktivitas timbang dan hampir semua aktivitas pemasaran istilah kebijakan tidak berarti bahwa penilaian manajemen mengenai program. Maka kita dalam suatu beban pusat kebijakan, kita harus membutuhkan akuntansi, itu jelas. Karena apa? Suatu produksi atau suatu produksi yang ada dalam manajemen itu harus membutuhkan akuntansi, dan kebijakan dalam suatu produk kita harus mempunyai hukum juga, dan kita harus berhubungan dengan industrial yang lain dan hubungan masyarakat dan sumber daya manusia. Karena biar suatu produk tersebut kita bisa dikenal masyarakat dan kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Pusat administrasi dan pendukung. Yang pertama, permasalahan dalam pengendalian. Yang A, kesulitan dalam pengukuran output. Dalam suatu aktivitas para staf itu menghitung gaji atau rutinitas sehingga unit-unit tersebut adanya kenyataan dan merupakan pusat beban teknik dan juga output. Tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja dan keuangan. Maka suatu staf itu harus menghitung gaji untuk menggaji suatu karyawannya. Kalau kita mengasal, bisa juga karyawan tersebut tidak dapat gaji. Nah, maka dari itu suatu staf itu harus memperhitungkan gaji tersebut, karyawan ini, golongan ini, dan seterusnya, yang atasnya juga. Maka kita harus meratakan jabatan-jabatan dalam suatu perusahaan tersebut. Kita harus menggaji segini, dan lain sebagainya. Kita harus menghitung dalam gaji tersebut. Jangan sampai keliru atau dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak adanya keseleraan dalam cita-cita. Meskipun dalam staf mungkin ingin mengembangkan sistem program atau fungsi yang ideal, namun suatu ideal tersebut mungkin terlalu mahal atau relatif. Tambahan laba yang mungkin akan dihasilkan dari kesempurnaan tersebut. Staf yang kecil tetapi biayanya untuk memelihara staf yang cukup besar untuk menjamin tingkat kepastian ini melebihi potensi kerugian dan dari cacat tersebut. Dalam suatu staf itu biasanya membuat kebijakan sendiri atau mempunyai pemikiran, yaitu mempunyai inovasi, tapi dalam suatu perusahaan tersebut itu kekurangan dana atau kekurangan dalam keuangan, dan suatu staf itu membayangkan dalam suatu produk itu dibuat begini dan lain sebagainya. Itu membutuhkan dana yang sangat mahal, dan perusahaan tersebut keuangannya tidak mungkin untuk membuat inovasi seperti itu, dan perusahaan itu tidak mau kerugiannya dengan kecacatan dalam produk tersebut. Karena suatu produk tersebut kalau cacat sedikit itu belum pasti kita jual di pasaran itu laku atau tidaknya. Karena suatu masyarakat itu mencari produk itu baik dan bagusnya, kadang ada cacatnya. Maka kalau ada cacatnya, barang kita tidak mungkin bisa terbeli lagi. Umpamanya ada orang beli, ini barangnya sudah kayak gini, tidak sesuai dengan harganya, dan
barang tersebut banyak cacatnya, orang konsumen tersebut tidak akan beli lagi karena sudah sudah tahu barang tersebut tidak baik dan banyak cacatnya dan kekurangannya. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini diajukan untuk pusat administrasi maupun pusat pendukungan. Biasanya suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh aktual pada tahun berjalannya. Dalam suatu anggaran itu kita harus membuat reng-rengan tersebut untuk menyusun anggaran tersebut. Yang dibutuhkan dalam perusahaan itu seperti apa dan anggarannya berapa, dengan jelas kita susun, dibuat gini, dibuat anggaran ini segini buat gaji karyawan dan buat operasional dan lain sebagainya. Maka dalam suatu anggaran tersebut untuk disusun, maka itu sangat penting karena untuk mengecek keuangan tersebut itu keluar masuknya bagaimana dan kebutuhan yang ada dalam perusahaan tersebut. Pusat penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan pertama adalah kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dari input. Sangat sulit untuk mengukur kuantitas dari hasil aktivitas penelitian dan pengembangan. Bersama dengan aktivitas administrasi, aktivitas pengendalian dan pengembangan biasanya mempunyai hasil yang setengah terwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru ataupun proses baru. Tetapi kaitan dengan output dan input sangat sukar untuk dinilai bertahun, karena produk akhir dari penelitian dan pengembangan bisa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dari input, yang artinya pengeluaran dan pemasukan itu tidak selaras. Mungkin input atau barang itu bisa lebih mahal dibandingkan keuntungan dari output. Yang kedua adalah permasalahan tidak adanya keterpaduan tujuan. Problem ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang penelitian itu tidak mempunyai pengetahuan yang memadai atau tidak tertarik mengenai bisnis untuk menentukan arah kebijakan dalam sektor penelitian secara optimal. Rangkaian kesatuan kerja penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi litbang merupakan satu rangkaian kesatuan, di mana penelitian dasar merupakan pangkal, sementara itu pengujian produk merupakan ujungnya. Penelitian dasar mempunyai dua ciri, yaitu yang pertama adalah tidak berencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian-bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada jarak waktu yang terbentang lama antara dimulainya kerja penelitian dan pengenalan produk baru secara dengan berhasil. Contohnya yaitu adalah di sektor bioteknologi sudah hampir 26 tahun berlalu sejak Whitshot dan Crick mendefinisikan struktur molekul DNA. Nah, ini termasuk adalah dalam penelitian. Pada tahun 1958 hingga produk pertama yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut mulai diluncurkan dan memakan hampir 24 tahun. Sejak 1936 hingga 1960 untuk upaya-upaya penelitian dasar agar menghasilkan pengenalan sebuah mesin fotokopi oleh Xerox Corporation dengan sukses. Baik, selanjutnya adalah program litbang. CEO, Direktur Penelitian serta Manajer Produksi dan Pemasaran. Komite ini selalu membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan.
juga mengenai proyek mana yang harus diperluas, mana yang akan dipangkas maupun dihentikan. Karena program Litbang sendiri terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan, yang artinya para manajer itu mempunyai waktu luang ketika melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah anggaran tahunan. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Tujuan proses penyusunan anggaran tahunan ini menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pada umumnya perusahaan mengevaluasi pada waktu yang ditentukan, misalnya bulanan, kuartalan, dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil sesungguhnya. Hasil perbandingan ini diringkas untuk disampaikan pada manajer senior untuk membantu perencanaan dan meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang disetujui atau yang disepakati. Pada beberapa perusahaan, manajer menerima 2 laporan. Yang pertama adalah perbandingan antara peramalan terakhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui pada setiap proyek, untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan pada setiap proyek yang dilakukan. Maksud dari perubahan setiap proyek ini, yang dimaksud adalah apakah biaya yang disetujui itu sesuai dengan proyek yang dilaksanakan. Jikalau itu kurang atau lebih, jadi proyek tersebut harus dirubah. Yang kedua adalah perbandingan antara anggaran biaya dengan biaya sesungguhnya, untuk meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang disepakati. Maksudnya di sini adalah anggaran biaya dengan biaya sesungguhnya. Anggaran biaya itu adalah sesuatu yang dianggar, maksudnya bukan biaya sesungguhnya. Contohnya yaitu adalah kita membuat banner yang dianggar itu adalah 300.000, sedangkan biaya sesungguhnya yaitu adalah 250.000. Dari laporan tersebut, tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas kegiatan penelitian. Selanjutnya adalah pusat pemasaran. Pusat pemasaran ini dibagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas logistik dan yang kedua adalah aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas ini mencangkup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait fungsi terkait dengan penagihan piutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi tersebut serupa dengan pusat beban di pabrik. Yang kedua adalah aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga kerja atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.